Anda masih menyaksikan Ayu Sore pemirsa. Karangan bunga berdatangan ke TKP pembunuhan ayah dan nenek oleh remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Motif pembunuhan hingga kini masih didalami. Sejumlah karangan bunga ucapan duka cita berjejer di lokasi pembunuhan ayah dan nenek di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Tak ada aktivitas warga di sekitar lokasi, sementara TKP pembunuhan masih dipasangi garis polisi. Rumah ini ditempati oleh pelaku, yakni remaja 14 tahun berinisial MAS bersama kedua orang tua dan neneknya. MAS membunuh ayah dan neneknya, sementara ibu pelaku berhasil selamat dari upaya pembunuhan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan AKP Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang akan bergabung selanjutnya, dan juga psikolog forensik Bapak Reza Indragiri. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore. Baik, Pak Reza, kalau kita melihat kasus pembunuhan ayah dan nenek oleh seorang remaja 14 tahun ini, apa sebetulnya kemungkinan motif yang bisa mendorong seorang remaja berusia 14 tahun ini melakukan tindakan se-ekstrim ini, Pak? Kalau motif kejahatan secara umum hanya dua, yaitu motif emosional atau motif instrumental. Motif emosional berarti bagaimana seorang pelaku menjadikan aksi pidana atau aksi kejahatannya sebagai cara untuk meluapkan emosi tertentu. Lazimnya emosi negatif, marah, benci, sakit hati, dendam, dan seterusnya. Sementara motif instrumental adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan aksi kejahatan sebagai sebuah cara untuk mendapatkan manfaat tertentu. Popularitas, uang, atau manfaat-manfaat lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati yang bersangkutan. Nah, sudah barang tentu perbincangan tentang motif ini baru relevan kalau kita asumsikan bahwa pelaku pidana termasuk anak yang berkonflik dengan hukum melakukan aksinya dalam kondisi yang sehat, waras, normal, atau sejenisnya. Tapi sebaliknya, kalau dianggap atau diasumsikan bahwa pelaku memiliki kondisi-kondisi kejiwaan khusus yang sederhananya disebut sebagai gangguan kewarasan, maka sudah barang tentu perbincangan tentang motif tidak lagi relevan. Oleh karena itu, ketimbang semata-mata berbicara tentang motif, menurut saya akan lebih jitu, akan lebih bermanfaat sekiranya dilakukan pemeriksaan terhadap baik itu terkait dengan misalnya ada tidaknya riwayat penyalahgunaan narkoba, termasuk kondisi kejiwaan yang sifatnya abnormal, kemudian dilakukan pula pemeriksaan terhadap fantasi kekerasan yang bersangkutan, pola pengekspresian amarah, kestabilan pendidikan, dan juga relasi sosial baik dengan teman-teman maupun dengan keluarga atau orang tua si anak itu sendiri. Baik, sebelumnya kan juga beredar informasi, Pak, bahwa anak ini cerdas, 14 tahun bahkan sudah SMA, kemudian juga ia merupakan anak tunggal. Apakah ada kemungkinan bahwa tindakan ini juga dipicu oleh adanya tekanan dari orang tua terkait dengan pencapaian atau prestasi anak? Tadi saya katakan salah satu hal yang diperiksa adalah bagaimana relasi antara anak dengan keluarga, khusus anak dengan orang tuanya. Riset pun memang menunjukkan bahwa dari sekian banyak faktor resiko yang acap kali melatar belakangi anak melakukan pidana, dua yang paling mengemuka, dua yang paling dominan adalah terkait dengan relasi pertemanan yang katakanlah salah, dan juga relasi dengan keluarga, khususnya orang tua yang tidak begitu harmonis. Nah, kalau disepakati bahwa dua hasil penelitian ini juga berlaku atau relevan pada kasus yang sedang kita perbincangkan, maka memang masuk akal kalau kemudian muncul spekulasi bahwa jangan-jangan anak itu berbuat sedemikian brutal, jangan-jangan didahului oleh adanya konflik hebat antara yang bersangkutan dengan keluarga atau orang tuanya. Baik, mengingat anak ini masih di bawah umur, masih 14 tahun, apa yang harus diperhatikan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus seperti ini, Pak? Indonesia sudah memiliki piranti perundang-undangan yang memadai terkait hal itu. Jadi ketika anak melakukan sebuah perbuatan pidana, kepada yang bersangkutan tidak hanya dikenakan aturan hukum yang sifatnya umum, semisal KUHP, tapi juga kepada yang bersangkutan harus ditempel dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA. Nah, Undang-Undang SPPA inilah yang mengharuskan kita
untuk melakukan penyikapan dan juga melakukan penerapan hukum dengan cara yang berbeda, dengan cara khusus terhadap anak, yang berbeda dengan cara ketika kita menyikapi secara hukum pelaku-pelaku dewasa. Dalam Undang-Undang SPPA misalnya, sejak awal kita sudah diwanti-wanti oleh undang-undang itu untuk menjauhkan perasaan dendam, marah, benci, sakit hati, dan seterusnya. Saya paham sulit bagi kita untuk melakukan hal itu, apalagi peristiwa ini luar biasa dramatis, tapi apa boleh buat, peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang SPPA mengharuskan kita untuk menjauhkan perasaan-perasaan negatif sedemikian rupa. Ditambah lagi dengan adanya perlakuan istimewa, bahwa sekeji apapun, sekejam apapun, sebrutal apapun, sejahat apapun tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, ancaman hukumannya secara normatif adalah maksimal 10 tahun. Baik, saat ini kita sudah bergabung dengan AKP Nurma Dewi, yaitu Kasih Humas Polres Jakarta Selatan. Selamat sore, Bu Nurma. Halo, selamat sore. Mohon maaf, tadi ada kendala. Siap. Ibu, bagaimana Ibu sejauh ini perkembangan kasus ayah bunuh anak bunuh ayah dan nenek ini? Apakah polisi sudah mampu mengungkap motifnya? Ya, untuk sejauh ini masih di dalam. Jadi baru saja ada Ibu Menteri PPA berkunjung untuk melihat langsung dan bertanya kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi ini masih berlangsung, Ibu masih bersama dengan anak yang kemarin ya, yang kita lihat bersama. Gitu Mbak. Baik, sejauh ini sudah berapa saksi Bu yang diperiksa, kemudian berdasarkan informasi sementara latar belakang dari pelaku dan keluarga sendiri ini seperti apa? Iya, kalau saksi kita sudah memeriksa 6 orang ya, jadi dari security, kemudian juga dari ada juga tantenya ya, ada mendampingi terus karena memang anak di bawah umur memang harus ada pendampingan, baik itu dari keluarga maupun dari dari psikiater harusnya. Jadi memang itu kewajiban gitu Mbak. Jadi untuk dari keluarga, memang keluarganya ini tergolong baik-baik saja karena memang selalu didampingi oleh nenek, kemudian kedua orang tuanya. Nah, ini yang kita dapat keterangan dari tantenya yang sekarang juga dari mulai diamankan atau di Polres Jakarta Selatan sudah mendampingi sampai detik ini. Gitu, Mbak. Baik. Sementara itu, apakah polisi saat ini sudah memeriksa kondisi kejiwaan pelaku dan bagaimana hasilnya, Bu? Kalau kejiwaan sudah kemarin juga dari Apsitor juga datang ya, sudah ini datang kemudian bertanya. Untuk sementara ini tetap kita untuk semuanya pasti kita berkomunikasi Mbak. Dari Kramat Jati juga sudah kita berkomunikasi untuk segera untuk mendampingi Mbak. Ya, jadi itu yang jelas karena di bawah umur. Nah, mengingat anak ini kan masih di bawah umur, Bu, masih 14 tahun. Bagaimana selanjutnya proses hukum yang akan dijalani begitu? Ya, kalau hukum yang jelas dari kasus yang kejahatan pasti ada sanksinya, itu jelas Mbak. Jadi kita juga di sini menerapkan pasal-pasal sesuai dengan apa yang dilakukan. Namun demikian tetap kita mengacu bahwa anak di bawah umur. Ya, kemana kita selalu berbicara anak yang berkonflik dengan hukum karena memang anak-anak memang masih labil, kemudian juga sudah diatur dalam undang-undang, jelas di Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 kan gitu. Jadi peradilan nanti itu peradilan pidana anak itu gitu. Baik, saya akan beralih ke Pak Reza Indragiri lagi. Pak Reza, kalau kita lihat ini kan bukan hanya kenakalan remaja biasa. Seberapa jauh nanti pemasyarakatan akan bisa memperbaiki anak ataupun mungkin bisa apa hukuman yang pantas bagi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya kasus seperti ini, Pak? Undang-undang sistem peradilan pidana anak, sebagaimana tadi saya sebut, memang secara normatif memuat ketentuan bahwa ancaman maksimal bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah 10 tahun. Tapi ada semacam preseden atau bahkan mungkin bisa disebut sebagai jurisprudensi yang pernah dihasilkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Ini kasus terjadi beberapa bulan lalu. Ketika seorang anak, membantai, memperkosa, kemudian mencuri harta milik satu keluarga. Alih-alih menjatuhkan hukuman maksimal 10 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang SPPA,
Majelis hakim pada kasus itu justru menjatuhkan hukuman 2 kali lipat, yaitu 20 tahun penjara. Barangkali putusan semacam ini akan dianggap sebagai putusan kontroversial, mengundang polemik. Tetapi nanti saya mengambil hukuman atau hukuman yang jauh lebih berat daripada ketentuan perundang-undangan. Di antaranya adalah bagaimana hakim mencoba untuk memenuhi atau paling tidak mendekatkan putusan itu dengan ekspektasi korban. Dan juga bagaimana hakim mencoba menghayati ketakutan, kesedihan, kegelisahan, dan perasaan-perasaan negatif lainnya yang dialami oleh masyarakat setempat. Nah, ketika hakim mencoba untuk menghayati betapa kejamnya perbuatan seorang anak, betapa menakutkannya anak di mata masyarakat, dan betapa korban mengharapkan adanya hukuman yang setimpal bagi pelaku, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa pada kasus ini pun majelis hakim atau hakim tunggal bisa saja akan menjadikan putusan di Pengadilan Negeri Penajam itu sebagai sebuah jurisprudensi untuk juga menjatuhkan hukuman lebih dari 10 tahun kepada anak yang berkonflik dengan hukum itu. Baik, terakhir mungkin saya mau ke Bu Nurma lagi. Bu Nurma, tadi kan dikatakan oleh Pak Reza Indragiri bahwa dimungkinkan begitu dengan adanya jurisprudensi bahwa anak yang berkonflik dengan hukum seperti kasus ini begitu, ini bisa diperberat hukumannya. Memang dimungkinkan begitu ya Bu ya? Bu Nurma, mohon izin boleh di-unmute terlebih dahulu. Aduh, ya mohon maaf. Jadi kalau kita lihat kasusnya, jadi dia berapa kali, biasanya kita berulang. Itu yang berulang itu memang tingkatannya jelas. Karena memang dari segi hukum kita bisa berlapis. Nah itu yang bisa, yang Pak Reza bilang. Jadi bisa lebih dari yang ditentukan hukumannya. Itu Mbak. Jadi dia berlapis. Misalnya dia sekali melakukan, kemudian mungkin kemudian dari umur sekian dia melakukan lagi. Nah itu kan berulang itu memang kita di situ ya jelas kita kasih undang-undangnya berlapis ya, karena memang di sini kita terapkan dari mulai 338, kemudian kita subsidiar 351 ya ayat 3, kemudian juga kita di undang-undang KDRT 44 ayat 2 dan 3 jelas kita berlapis. Nah itu memang sanksi jika memang ada anak yang melakukan hal yang tidak baik. Karena memang itu efek jerah ya, efek jerah bukan kita harus tegas memang dari segi kita, tapi tetap tadi Reza tadi juga menjelaskan bahwa ini anak di bawah umur. Ya, di bawah umur itu harus memang perlakuan, kemudian semuanya harus sesuai dengan aturannya. Karena memang tidak sama dengan kelakuannya dengan orang, perlakuannya kita kepada orang yang sudah di atas 18. Gitu, Mbak. Baik. Terima kasih banyak Ibu Nurma Dewi, Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, dan juga sebelumnya ada psikolog forensik Bapak Reza Indragiri telah bergabung bersama Anyus sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak Ibu.